Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Omeri Obrolan Misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, yang di Arab Saudi, yang di Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, sebelahnya lagi, dan Hong Kong. Terima kasih juga buat sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah teman saya yang mulutnya menganga karena dia ngomong sembarangan di tempat yang keramat. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal fokus. Cerita berawal dari kisah teman saya. Saat itu teman saya lagi main ke tempat teman lah gitu ya, tempat teman, dan saat itu sekitar hampir maghrib lah, sekitar jam setengah 6, hampir jam 6 lah gitu. Saat itu karena teman saya memang anaknya suka bercanda gitu, suka ngobrol macam ngalor ngidul gitu ya. Tiba-tiba singkat cerita dia itu pengen buang air kecil tanpa ngomong ke yang tempat tuan rumah, maksudnya ya, tuan rumahnya. Dia bergegas ke depan gitu ya, jadi nyebrang jalan gitu. Kebetulan di depan itu ada kayak hutan lah gitu. Di situ memang tempatnya sepi gitu karena kebun gitu ya, agak hutan gitu. Tanpa pikir panjang karena cowok gitu ya, dia kencing gitulah di situ gitu. Setelah habis kencing dia nyebrang kembali ke jalan gitu dan menghampiri temannya gitu, dan temannya menanyakan, kamu dari mana gitu. Jawab teman saya, habis kencing gitu dari depan gitu. Terus temennya kaget gitu, loh kok kamu kencing kok sembarangan di situ gitu. Itu bahaya sekali itu kan di situ ada makam keramat gitu. Emang nggak kelihatan sih, tapi kalau pas siang-siang, sekarang kan udah maghrib gitu ya, sudah agak malam gitu, jadi nggak begitu kelihatan. Kamu kencingnya di sebelah mananya gitu? Di bawah pohon besar itu. Waduh, bahaya gitu. Itu sering sekali terjadi penampakan di situ, dan memang terkenal angker gitu karena di situ ada makam keramatnya gitu. Tapi teman saya karena memang anaknya agak, kalau bahasa Sundanya itu sompral, agak sembarangan kalau ngomong gitu. Dia tanpa berpikir panjang, tanpa apapun, dia tiba-tiba dengan renyahnya gitu, dengan entengnya ngomong, halah kayak gitu aja kok dipercaya gitu. Temennya sempat ngingetin gitu, jangan kayak gitu, itu kan namanya kalau mau ngapa-ngapain permisi gitu. Tapi akhirnya singkat cerita teman saya pulang lah dari tempat temannya itu, pulang ke rumah gitu. Jaraknya sekitar setengah jam lah dari situ gitu. Saat itu memang belum terjadi apa-apa, tapi menjelang isya gitu ya, hampir isya, tiba-tiba teman saya itu menguap gitu, atau menguap lah gitu ya, angop gitu, bahasa Jawanya angop gitu, menguap. Dan tiba-tiba mulutnya menganga, nggak bisa balik gitu, tek gitu ya. Dia bunyi tek gitu, dan terus karena nggak bisa mingkem lagi. Akhirnya pihak keluarganya juga bingung kan saat itu, kenapa gitu. Dan setelah ditengok ke kamar, ternyata teman saya itu mulutnya menganga gitu, nggak bisa nutup lah gitu ya. Nah, disinilah cerita baru dimulai gitu ya. Saat itu karena saking paniknya gitu, kondisi juga udah bisa, akhirnya teman saya dibawa ke puskesmas terdekat gitulah, karena jarak ke rumah sakit kan agak jauh gitu karena di kampung lah. Setelah dibawa ke puskesmas, ternyata puskesmas tidak mampu gitu ya, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Setelah dirujuk oleh dokter yang ada di puskesmas tersebut, malam itu juga akhirnya
keluarga dari teman saya nyewa mobil untuk membawa ke rumah sakit. Jarak antara rumah dari rumah teman saya ke rumah sakit itu yo sekitar 2 jaman lah, 2 jaman. Dan saat itu juga yo langsung berangkat ke rumah sakit, dan ternyata setelah sampai rumah sakit pun akhirnya suruh nginep di situ gitu, karena waktu itu dokternya tidak ada dan lagi berhalangan, dan saat itu juga suruh menunggu besok gitu. Akhirnya semalam itu menjadi malam yang panjang kata teman saya, karena kata teman saya sakitnya luar biasa gitu, walaupun tidak mengalami luka atau apa, tapi menganga terus gitu, capek lah gitu ya, jenuh kata teman saya, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa ngerokok gitu kan ya. Akhirnya keesokan paginya diperiksa dan dikatakan dokter untuk paling nggak 3 hari lah, kalau nggak ada perkembangan terserah gitu. Selama 3 hari di rumah sakit itu ternyata tidak ada perkembangan apapun, bahkan harusnya kalau seperti itu kan di medis kan gampang gitu, tapi ternyata setelah di rumah sakit ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya setelah 3 hari memutuskan untuk pulang ke rumah gitu, karena tidak ada perubahan. Setelah beberapa hari di rumah dan sempatlah berusaha ke orang pinter lah kemana, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya tetangga memberitahu kalau ada rumah sakit yang gede lah, yang khusus tulang, siapa tahu aja bisa menyembuhkan penyakit itu. Singkat cerita, akhirnya teman saya pun dibawa ke rumah sakit yang lebih gede atau lebih besar, dan jaraknya juga agak lebih jauh gitu. Tapi ternyata setelah di sana sama saja, setelah 3 hari pun akhirnya pulang tetap masih menganga gitu. Saking putus asanya teman saya, hampir sudah berarti udah beberapa minggu lah gitu ya, sudah beberapa minggu dia itu nggak bisa mingkem itu mulutnya gitu ya. Dia akhirnya dalam hati berdoa gitu sama Tuhan gitu ya, kenapa gitu kok bisa diberi cobaan seperti itu, padahal kan dia itu cuman kencing terus ngomong kayak gitu doang gitu. Kalau dia berpikir gitu, jangan-jangan apa itu gitu ya, apa gara-gara pas kencing di makam keramat gitu ya. Tapi waktu terus berjalan dan dia merasa katanya kalau misalnya hampir 1 bulan itu kayak yang benar-benar tersiksa gitu. Kalau sakit gigi itu sakitnya masih bisa ditahan, sakitnya itu masih bisa dibawa tidur. Kalau itu benar-benar luar biasa gitu, karena udah hampir 3 minggu lah, hampir 1 bulan itu dia itu nggak bisa mingkem gitu. Makanya aja dia kan pakai tahu sendirilah pemirsa, bisa membayangkan kalau mulut menganga nggak bisa mingkem makanya seperti apa gitu. Singkat cerita, saudara dari teman saya itu datang gitu, menjenguk gitu, dan memberikan informasi gitu, siapa tahu dibawa ke orang pintar ini, siapa tahu bisa itu gitu. Singkat cerita, pas ke 35 harinya lah, bisa ke 25 harinya gitu ya, hampir sebulan lah gitu, hampir sebulan teman saya dibawa ke seorang paranormal lah gitu, ya udah beberapa kali lah dibawa ke paranormal, tapi akhirnya karena kepengen sembuh, akhirnya dia berangkat ke paranormal tersebut, karena dia berpikir kalau yang namanya obat atau dokter atau apapun atau paranormal itu kan jodoh-jodohan gitu ya. Singkat cerita, setelah dibawa ke paranormal, cuman dipegang sininya gitu, terus paranormal itu pun tersenyum gitu dan bilang, Mas, kamu nginep di sini semalam Mas, nanti insya Allah nanti akan saya bantu gitu, kata paranormal tersebut. Singkat cerita, teman saya tidurlah di tempat paranormal tersebut malam itu gitu. Dan malamnya pas sekitar jam 8 lah, jam 8 malam, paranormal itu diurut gitu ya, diurut sama paranormalnya, dan dia bilang, Mas kemarin sekitar 1 bulan ngapain gitu. Terus
bahkan teman saya nggak bisa cerita, cuma au gitu, terus paranormalnya senyum, iya paham. Intinya gini mas, panjenengan ada yang nggak terima sama panjenengan dari makhluk gaib itu, dan paranormal itu menceritakan kalau intinya ada sosok gaib yang tidak terima. Terus akhirnya teman saya ya karena nggak bisa ngomong, dia cuman meneteskan air mata lah gitu ya. Akhirnya sambil, ya udah mas, santai aja mas, nggak apa-apa mas, nanti saya bantu gitu. Sekarang mas tidur gitu, kata paranormal tersebut ke teman saya gitu. Teman saya cuman geleng-geleng kepala, maksudnya nggak bisa tidur gitu. Yo berusaha mas, nanti saya bantu. Tapi anehnya pada saat itu dia tertidur gitu, dia tertidur, dan di saat dia tidur keanehan terjadi. Dia mimpi didatangi oleh seorang kakek tua berjubah putih, dan dia bilang bahwa kamu itu sembarangan, kamu itu yuk jangan lagi-lagi lah, kalau misalnya di tempat yang yuk keramat itu jangan sembarangan gitu. Saat ini mungkin masih bisa dimaafkan, tapi lain kali enggak gitu. Dan kakek berjubah putih itu ngurut tulang rahang dari teman saya itu, dan sekitar jam 12 teman saya bangun, tiba-tiba dia teriak-teriak, wah gitu, teriak-teriak gitu, kaget gitu. Akhirnya paranormal itu pun datang dan menanyakan ada apa mas gitu. Terus teman saya menjawab gitu, tadi saya mimpi ditemui kakek tua gitu. Terus paranormalnya bilang bahwa sekarang udah bisa ngomong gitu. Tanpa dia sadari, teman saya megang inilah ya rahangnya, dan ternyata dia sudah menutup gitu, mulutnya sudah menutup, dan dia ya Allah gitu ya, saking senangnya gitu loh, alhamdulillah, dia sampai nangis lah, katanya dia sampai nangis gitu. Dia berpikir bahwa mulutnya itu tidak bisa balik lagi gitu. Terus akhirnya dia menceritakan lah ke paranormal tersebut kalau 1 bulan yang lalu dia memang kencing di makam keramat, dan dia ngomong agak sembarangan gitu, nggak percaya sama hal gitu. Terus akhirnya paranormal tersebut ngomong kalau ya udah mas, mulai saat ini kalau misalnya dimanapun yo permisilah, karena yo hal seperti itu, alam gaib itu ada dan mereka sebenarnya nggak mengganggu. Terus akhirnya menerangkan kalau pas saat teman saya kencing itu ternyata dia itu mengencingi pas jin gitu ya, atau apalah gitu ya, lagi duduk gitu loh. Kalau yang namanya orang awam kan nggak bisa lihat ya, teman saya kencing aja gitu, tapi ternyata penuturan paranormal tersebut dia kencing itu pas di para jin yang lagi berkumpul gitu, dan mereka intinya nggak terima, makanya teman saya dibuat seperti itu. Itu penuturan dari paranormal tersebut ke teman saya gitu. Akhirnya teman saya diajak paginya gitu lah, ya udah besok pagi kita ke sana lah, ziarah ke makamnya dan minta maaf gitu, dan tidak mengulangi lagi. Bukan masalah hal apa, tapi intinya kalau sudah punya salah minta maaf apa salahnya gitu. Dan akhirnya teman saya pun mengiyakan gitu. Singkat cerita, keesokan harinya didampingi oleh paranormal, teman saya pun akhirnya datang ke makam keramat tersebut untuk ziarah, mendoakan, dan di dalam hatinya minta maaf lah gitu. Setelah kejadian itu akhirnya teman saya mengambil sebuah hikmah lah dari kejadian itu, bahwa akhirnya dia itu sekarang nggak begitu sembarangan kalau ngomong. Kalau dulu kan dia selalu bilang kalau apaan itu nggak percaya. Sekarang zamannya kan udah zaman modern, masa percaya sama hal yang kayak gituan. Dan sejak saat itu pun teman saya percaya. Saat cerita pun dia agak merinding gimana gitu tapi akhirnya menceritakan dengan gamblang gitu. Mungkin itulah bisa cerita dari teman saya. Mungkin sahabat bisa mengambil hikmah dari cerita ini gitu ya. Saya di sini hanya menceritakan apa yang dialami oleh teman saya. Pendapat sahabat monggo terserah gitu ya. Saya hanya menceritakan di sini. Kalau ada tutur kata salah dari saya, baik yang disengaja atau tidak, saya minta maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.